Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Ahmad dengan NRP 5017251013. Dan pada pertemuan kali ini, saya akan membuat video yaitu programming linear inversion dari data yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Dan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas pemrograman data geofisika. Baik, untuk yang pertama, saya akan memberikan subjudul yaitu untuk step pertama, yaitu yang step pertama adalah kita akan mengimport library akan digunakan. Nah, kita akan memasukkan library yang akan digunakan untuk proses programming kali ini. Yaitu yang pertama adalah kita bisa mengimport NumPy. Lalu yang kedua adalah Pandas, dan yang ketiga adalah Matplotlib. Ke Pyplot, SPLT. Step kedua, kita bisa memasukkan kita bisa lanjut untuk meng- memasukkan input dan juga plot data yang akan kita gunakan nanti. Nah, data-data yang kita gunakan adalah data yang telah ada pada pertemuan sebelumnya, yaitu data nilai X dan juga data dari nilai Y. Baik, data nilai X, nilai X, titik, 0,8. Masing-masing data terdapat 6, jumlahnya adalah 6. Tiap-tiap data nilai X dan juga nilai Y. Satu titik. Titik. Selanjutnya kita bisa memasukkan nilai Y-nya. Nilai Y.
lanjut ke 5,8,7. Nah, selanjutnya kita bisa memasukkan data contohnya. Itu data underscore contoh contoh ini dot data frame. Data frame adalah data-data yang kita gunakan untuk bisa kita masukkan ke dalam fungsi atau plot data yang dari yang telah kita input. Lagi data kurung data underscore contoh sama seperti yang di atas. Uh, sebentar. Data frame. Selain 0,2, 0,4, 0,6. Oh, ada kesalahan di sini. Nah, di sini telah muncul data contoh atau data frame dari jumlah-jumlah input yang telah kita masukkan, yaitu input dari nilai X dan juga input dari nilai Y. Selanjutnya, kita bisa masuk ke step selanjutnya, ataupun step ketiga. Step ketiga sendiri, kita bisa mengconvert data yang telah kita masukkan menjadi ke array. Kita beri judul subjudul dulu. Kita bisa ketikkan step step 3. Step 3 yaitu dengan perintah kita akan convert data data to array. Nah, seperti ini. Lalu kita akan masukkan dulu dari mulai data X dengan run X sama dengan np.array array dan masuk ke contoh data contoh data dot contoh itu nilai, oh kita samakan seperti yang di atas, nilai X. Nah, ini nilai X. Lalu kita beri tutup kurung. Nah, seperti ini. Lanjut, kita bisa reshape, reshape dengan menuliskan min atau negatif 1,1. Lanjut, kita bisa copy bagian X untuk menuliskan di bagian Y-nya. Kita ganti saja ini menjadi Y dan nilai X menjadi nilai Y. Nah, seperti ini. Lalu step selanjutnya, eh, dulu. Step selanjutnya bisa kita print untuk mengetahui hasil dari datanya. Print f x dengan
T, koma, X kecil. Sama seperti yang di atas, ini saja kita ganti ke print Y. Print F, Y. Oh, Y besar. Sama dengan Y. Nah, seperti ini. Coba kita run data contoh. Nilai X. Reshape. Coba contoh. Oh, ya. Nah, di sini muncul hasil dari convert data yang telah kita buat, yaitu konversi data ke array dari data contoh nilai X dan juga data contoh nilai Y. Selanjutnya kita bisa lanjut ke step keempat, yaitu dengan mengenerate atau merubah vektor D dan matriks G menuju ke hasil dari perhitungan ataupun perubahan tersebut. Kita lanjut ke step keempat. Step 4 di sini kita input generate vektor dan vektor D matriks G. Pertama, hal yang perlu kita lakukan adalah mendefinisikan nilai dari matriks G dan juga mengenerate nilai dari vektor D dan juga matriks G, yaitu mendefinisikan define nah D and G. Selanjutnya kita ketik D, sama kita definisikan dulu D sama dengan D dot copy. Kita akan menyalin nilai dari Y. Selanjutnya kita masukkan N ataupun data dari jumlah kita masukkan N sebagai dari contoh data yang ada dengan menulis N underscore data sama dengan len, karena datanya D kita tuliskan D, masukkan number atau angka of data, number of data point, poin-poin datanya, masukkan juga N variable ataupun N var, yaitu jumlah dari variabel yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan vari menggunakan dua variabel ataupun dua da- data. Jadi kita masukkan dua dan number what variabel par, maaf sebelumnya, par adalah parameter bukan variabel. Parameter yang gunakan kita di sini adalah dua, yaitu slope dan juga intercept. Jadi kita ketikkan atau kita masukkan number of model
parameters. Parameters. Terus yaitu data dari slope and data dari intercept. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan eh, matriks kernel dari G. Itu bisa kita tuliskan matriks kernel G, G, yaitu kita masukkan seperti yang di atas, n underscore data dikalikan n parameters, n par. Nah, seperti ini. Lanjut, kita akan memasukkan ataupun menginput yang nanti matriksnya akan terdiri dari angka 0. Oleh karena itu, kita bisa memasukkan G sama dengan NP dot zeros agar semua angkanya yang kita masukkan terdapat angka 0. Lalu masukkan lagi N underscore jumlah data, koma, N dari parameters. Nah, seperti ini, kurung, enter. Kita masukkan juga for in range, ataupun kan definisikan jarak dan juga eh, range dari data yang akan kita masukkan. Kita bisa masukkan seperti biasa for I in range, n data, masukkan parameter yang pertama, matriks pertama itu matriks G dengan E, koma, 0, zeros, sama dengan X, I. Lalu yang kedua G, kita definisikan dengan memasukkan E, koma, 1 sama dengan 1. Lalu kita bisa lanjut print dari data di atas. Print F di definition sama dengan data yang pertama yaitu D kurung di print alhamdulillah, print F di sama dengan D. Sini. Kita bisa mencoba nah di sini telah muncul yaitu matriks eh, dari data generate vektor D dan juga matriks G menghasilkan matriks seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke step yang kelima. Step 5. Step 5 yaitu step 5 sendiri. Kita akan menemukan finding solution of M.
mencari matriks itu sendiri, yaitu nilai dan juga kita akan membuat model dari data yang telah kita berikan. Oke, kita ganti dulu ke yang code M, sebentar, code M, residuals, range, comma, kita masukkan np dot lin out dot e su dengan data y dan juga y. Lalu kita akan masukkan slope kemiringannya, slope float dengan m 0. Lalu intercept atau garisnya dengan masukkan float seperti yang di atas, float m 0 seperti ini. Kita masukkan juga data dari errornya agar kita mengetahui error dari data yang telah kita masukkan ketika kita eh, buat menjadi model ataupun grafik nanti. Masukkan float m for residuals. Oke, kita masukkan dekal eh, dari G dan juga M. Serta kita dapat mengetikkan respon response of model parameter agar kita mengetahui reaksi dari model parameter yang telah kita masukkan nanti, yaitu parameter slope dan juga intercept. Selanjutnya kita bisa memplot data yang telah kita berikan dengan mengetik plt.plot eh, data dari X, D, RS, dan untuk marker size ataupun ukuran dari tulisannya agar tidak terlalu besar, saya akan isi dari marker size ukuran 8. Selanjutnya label datanya nanti akan saya tulis menjadi observe data untuk judulnya observe but data. Selanjutnya kita bisa menuliskan PLT plot. Kita akan plot data yang selanjutnya, itu X.
Nah, bekal itu dari nilai G, dan juga untuk marker size-nya sendiri, agar lebih kecil kita tulis marker size, berikan perintah marker size ukuran 7, dan juga label calculate data untuk menghitung data yang telah kita berikan. Calculate. Nah, selanjutnya kita berikan kita beri perintah PLT untuk title, untuk memberikan judul ke data yang telah kita berikan. Itu fitting data, break fighting data use strike line. Sudah kita inverse, kita rubah ataupun kita buat modelnya. First modeling. Selanjutnya kita berikan perintah untuk ukuran fontnya nanti, font size 12, dan juga font weight bold, biar tulisannya bisa tebal. Untuk selanjutnya kita bisa memberikan perintah untuk labelnya, text label dari nilai X. eh, Nilai X kita beri ukuran font size 12, font size 12, dan juga font weight-nya kita perintah bentuk ke bold. Nah, seperti ini. Karena label juga mirip, kita akan copy ke bawahnya untuk mempersingkat waktu. Nah, kita tinggal mengganti dari X ke Y label dan juga nilai Y ke nilai X. Berarti dot legend untuk menuliskan nanti login di bawahnya. Legend ataupun keterangan di bawahnya. Hmm, teks txt kita lakukan dengan memberikan perintah untuk data slope, intercept, dan juga data errornya. Hmm, sebentar. Y. Untuk data yang pertama adalah data dari slope kemiringan. Agar datanya detail, kita akan memberikan
empat angka di belakang koma dengan menuliskan 4F X. Lalu yang intercept kita akan memberikan dua angka di belakang koma, 2F. Lalu untuk nilai ataupun errornya, kita bisa mengetikkan error, eh, F. Seperti ini, F error sama dengan E, E, R. Lalu kita berikan 4 angka di belakang koma, seperti nilai dari slope. Nanti kita tuliskan 4F. Intinya kita akan mengatur mulai dari teks-teks yang akan digunakan nanti, serta font. Ya, kita atur plt.text dan ukuran 0,95 0.95 koma titik. Nah, seperti ini. Lalu kita ketikkan xt, score, str, str, dan saya akan memberikan perintah untuk ukuran fontnya ke ukuran 11, font size 11, lalu transform php dot axis axis dan axis ini untuk garis vertikalnya, vertical element, vertical element di bottom ataupun di atas. Untuk ke horizontal element di bagian kanannya right, lalu di big. Oh, ada kesalahan di sini, harusnya satu tanda petik. Nah, di box stick, lalu kita bisa memberikan face color dari teks yang ada di tabel nanti. Kita ketikkan face color ataupun pewarnaannya face color. Di sini saya akan memberikan light yellow ataupun kuning tua, kuning muda. Oke, coba kita naik dulu, naik dulu ke biru muda. Lalu untuk varian edge color
ataupun lingkar dari login teksnya, saya akan memberikan warna hijau, green. Style, style. Oh, 0.5 PLT. Kita akan coba memunculkan data ini di dot show. Oh, terdapat kesalahan di sel 41 line 7 di PLT pot X. PLT pot X. Uh, Size label. Calculated data. Sebentar, saya akan coba cari kesalahannya. PLT plot X di string library. Terus ada koma. Oh, tik. Nah, PLT title. Ini juga harusnya petik di font size. It's never close. Oh, ini harusnya ada tanda. Ah, PLT show. Baik, setelah menyelesaikan semua codingan, akan muncul tabel dari data yang telah kita buat pada kali ini, yaitu seperti ini. Yaitu untuk yang merah merupakan data observasi, hijau merupakan data pengukuran dari nilai Y dan juga nilai X. Sedangkan pada tabel berwarna kuning di bawah ini merupakan nilai dari Y dan juga nilai dari error hasil dari perhitungan. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.